Selamat siang saudara, jumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam dialog Zona Bersih bersama Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pada siang hari ini kami akan mengangkat tema mengenai keterbukaan informasi dan juga gerakan anti korupsi. Transparansi sejatinya adalah salah satu pilar untuk mengusung anti korupsi, apalagi dengan adanya undang-undang KIP mengenai keterbukaan informasi publik yang sebetulnya bisa diakses oleh masyarakat terkait dengan informasi negara yang dibutuhkan. Nah, bagaimana kemudian KPK juga mengawasi jalannya informasi publik dan penyelenggara negara? Ini akan kita bicarakan bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Langsung saya perkenalkan, di samping kiri saya sudah hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bapak Adnan Pandu Praja. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga mengundang Ketua Komisi Informasi Pusat. Sudah hadir Mas Abdul Rahman Makmun. Selamat siang, Mas Aman. Selamat siang, Mbak Desi. Terima kasih sudah hadir juga. Baik pemirsa, sebelum kita teruskan perbincangan dengan dua orang narasumber siang hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah prolog pembuka mengenai tema kita pada siang hari ini. Selamat menyaksikan. Transparansi merupakan pilar utama anti korupsi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh akses dan informasi terhadap dokumen dari lembaga publik. Kurangnya akses publik atas dokumen pemerintah dan data membatasi debat publik terhadap isu-isu penting yang terjadi di lingkungan mereka. Kurangnya informasi bisa memarginalisasi warga dan kelompok masyarakat sipil sehingga mereka tidak mampu sepenuhnya berpartisipasi dalam kegiatan publik yang vital seperti memantau anggaran dan kinerja pemerintahan. Hak atas informasi membantu orang untuk menjalankan negara dengan lebih baik, membantu lembaga pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan mudah dipantau. Di sisi lain, lembaga pelayanan publik tidak boleh enggan mengungkapkan informasi publik. Adalah hak masyarakat untuk mengetahui kemana uang mereka digunakan. Dulu, keterbukaan informasi di Indonesia seperti barang langka dan tidak mudah untuk dikuak. Berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga sebagai langkah evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan masa lalu yang syarat dengan berbagai tindakan manipulatif, korupsi, dan kolusi akibat ketertutupan informasi. Tak dapat dipungkiri, akibat dari semua tindakan tersebut adalah terpuruknya masyarakat dalam jurang kemiskinan dan terampasnya hak-hak publik. Kini, Indonesia terus melangkah melakukan perbaikan. Badan publik diwajibkan memberikan akses kepada publik secara terbuka. Tentu ini sebuah langkah maju. Apalagi di tengah keseriusan langkah pemberantasan korupsi. Keterbukaan informasi diyakini punya peran besar terhadap pemberantasan korupsi. Pagi ini hadir Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dan Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Makmun yang akan berbincang lebih jauh mengenai keterkaitan antara keterbukaan informasi publik dan gerakan anti korupsi. Baik, terima kasih pemirsa. Baru saja kita sama-sama menyaksikan sebuah pembuka tentang tema kita pada hari ini. Saya mau ke Pak Pandu dulu. Bagaimana Bapak melihat korelasi antara keterbukaan informasi publik dengan pemberantasan anti korupsi ini, Pak? Iya, pertama kita lihat dari orang KPK ya. KPK kan ada penindakan, ada pencegahan. Di satu penindakan tadi saya melihat Anda mengekspos kasus-kasus yang lagi menjadi perhatian publik, Nazarudin dan Ibu Nunun gitu. Sekarang masyarakat dari angle Anda tadi, saya melihat masyarakat dibuat menjadi disadarkan bahwa kalau Anda melakukan sesuatu yang berpotensi korupsi, maka Anda akan diekspos publik. Dan itu berdampak pada keluarga dan keturunan Anda semua. Jadi sehingga di situ itu diharapkan adanya efek derivatif masa untuk berhati-hati di dalam melakukan tindak lanjut. Di sektor pencegahan, kami melakukan banyak hal ya.
Antara lain misalnya adanya kewajiban melaporkan harta kekayaan para penyelenggara negara, gitu. Kedua, mengenai gratifikasi. Gitu. Ketiga, kita akan juga membangun mengenai implementasi daripada kode etik dan disiplin pegawai negeri. Konflik integritas, banyak hal yang akan kita bangun itu semuanya masuk dalam konteks zona integritas, di mana ketika kemudian kita nilai sudah cukup mapan, sudah cukup baik, kita tingkatkan menjadi wilayah bebas korupsi. Kita bekerjasama dengan Menpan dalam hal ini, di mana kalau seandainya zona ini makin banyak, dari banyak zona-zona anti korupsi, maka diyakini nantinya Indonesia akan bebas korupsi. Jadi kita bangun Indonesia bebas korupsi melalui zona-zona tadi. Gitu yang kita lakukan. Targetnya kan memang zona integritas, zona yang bebas korupsi dengan adanya kebebasan informasi ini yang bisa diakses oleh publik. Mas Aman, sudah 3 tahun kan undang-undang sejak tahun 2008 ya, disahkan undang-undang nomor 14 ini. Tapi bagaimana kemudian implementasinya di lapangan? Kalau implementasinya di lapangan, persisnya undang-undang itu disahkan 2008, tapi baru diberlakukan 2010. Jadi ada 2 tahun persiapan. Nah, dalam kurun waktu pemberlakuan 2 tahun ini, itu terlihat bahwa masyarakat mulai antusias menggunakan undang-undang ini untuk mengakses informasi publik. Dan tidak jarang informasi-informasi yang diakses itu terkait langsung dan tidak langsung dengan pencegahan korupsi. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sunshine is the best disinfectant, bahwa sinar matahari itu adalah pembunuh kuman yang paling baik gitu ya. Jadi kalau semua dibuka, semua terbuka, maka kuman-kuman itu kalau tidak lari paling nggak dia mati gitu ya. Oleh karena itu keterbukaan itu menjadi nafas atau menjadi udara yang baik untuk pencegahan ataupun penindakan korupsi. Tapi lapis masyarakat mana yang menggunakan yang baru sampai tahap memanfaatkan? Nah, sejauh ini memang pertama masyarakat yang sudah melek keterbukaan ya. Masyarakat ya katakanlah yang diwakili oleh LSM, kemudian media. Tetapi ada juga lapisan kecil masyarakat yang sudah mulai menggunakan undang-undang KIP ini untuk mengakses informasi-informasi yang berkepentingan langsung, berkaitan langsung dengan hajat hidup mereka. Jadi misalnya para orang tua siswa yang menginginkan informasi tentang bagaimana sih memperoleh dana BOS untuk anaknya ya. Kemudian bagaimana memperoleh beasiswa, itu mereka mulai mengakses. Yang selama ini kita tahu sebagian besar proses penyelenggaraan dana BOS itu agak tertutup di Jakarta maupun di beberapa daerah. Juga informasi-informasi yang terkait dengan hajat hidup mereka, seperti misalnya bagaimana mengakses informasi tentang bantuan untuk pengobatan gratis atau pengobatan bagi rakyat miskin gitu ya. Juga informasi-informasi yang terkait dengan pekerjaan mereka. Misalnya seseorang dimutasi, mereka sudah mulai sekarang mengakses informasi mengapa dia dimutasi, mengapa dia, dan itu terbuka bagi yang bersangkutan yang selama ini dianggap tertutup. Hal-hal seperti itu sudah mulai dilapis masyarakat, artinya para pengakses informasi itu tidak hanya para pemohon informasi, tapi juga pengguna langsung informasi itu. Kalau kita tahu kalau LSM melakukan akses informasi publik, biasanya dia melakukan uji akses, mengetes apakah ini bisa diakses atau tidak. Tetapi banyak juga dan sudah mulai masyarakat yang menggunakan langsung informasi itu untuk kepentingan hajat hidup mereka. Nah, artinya menggunakan informasi ini pun sudah mulai lebih variatif. Iya, betul. Kita akan teruskan perbincangan ini, tapi kita harus break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog Zona Bersih Komisi Pemberantasan Korupsi.